Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bagaimana hukum ketika kita menampung dan menanggung biaya hidup anak mantan istri? Anak mantan istri. Anak mantan, ya anak dia juga dong kan? Ya kan? Anak mantan istri. Anak dia bukan. Kalau anak dia ya sampai kapanpun nih. Yang bercerai itu kan ayah dan ibunya, suami istri. Adapun ayah dengan anak tentu tidak akan pernah bercerai. Walaupun sudah mantan kita sudah nikah lagi dengan laki-laki yang mungkin kaya raya, ya tetap anak kita tanggung jawab kita. Tetap kita berikan nafkah, mungkin bulanan, mungkin mingguan, itu urusan teknis ya. Artinya nafkah itu tanggung jawab ayah, ya, ayah kandung, bukan ayah tiri tentunya. Ayah kandung. Membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran apakah termasuk bid'ah? Jelas. Jelas, ini kan ibadah. Baca Al-Quran ibadah. Dari awal sampai akhir, mengawali dan mengakhiri bagian dari ibadah. Ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, apa namanya? Kalau bukan bid'ah. Kemudian ditentukan, ya kan? Menentukan kalimat Sadaqallahul Azim, kalimat yang sangat bagus. Allah benar, Allah Al-Azim. Bukan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentu keliru arti itu. Mana firman-firman? Sadaqallah dari fi'il fa'il kan? Sadaqallahu. Allahnya itu Al-Azim. Allah yang Al-Azim, na'at man'ud. Kalimat yang bagus itu akan menjadi dosa, bid'ah kalau diucapkan dengan menentukan waktu. Apa? Selesai membaca Al-Quran, nanti kan menentukan. Kecuali nggak ada apa-apa atau sedang membahas apa, kemudian kita mengucapkan Sadaqallahul Azim. Oh, Allah nggak mungkin salah, Allah pasti benar, nih buktinya misalnya. Nah, tentu boleh. Ini kan menentukan waktu setelah membaca Al-Quran. Jelas itu bid'ah. Menentukan waktu, menentukan tempat, satu lagi menentukan bilangan. Ini yang menyebabkan bid'ah. Jika wanita mau sholat sendiri di rumah, sunnahkah azan dan iqamat ya? Iqamat. Kalau azan kan sudah di masjid. Kalau azan kan sudah di masjid. Cukup iqamah. Jika waktu terbit jam 5.50, berapa menit sebelum dan sesudah itu haram salat? Terbit itu kan betul-betul muncul ya. Terbit itu kan betul-betul muncul. Artinya qursus syams, bulatan matahari itu sudah nampak semua. Nah, sebelum itu sepertiga, seperempat, setengah, ya, 2/3. Nah, ini haram sholat. Ya. Setelah betul-betul terbit dan tunggu sampai agak tinggi, mungkin 5 menit, 6 menit setelah itu, boleh mulai sholat apa? Sholat duha. Tentu duha yang awal. Bukan sholat suruk atau israf. Ini penamaan yang tidak benar. Yang benar itu adalah sholat duha yang awal, bukan sholat suruk atau sholat israf. Sholat saat matahari terbit tidak ada. Yang ada sholat duha. Sholat duha yang awal. Apakah benar tidak boleh baca bismillah di kamar mandi atau hanya ketika buang air saja? Ketika buang air. Ketika buang air.
Karena tentu pemahaman yang sederhana, di zaman Nabi kan belum ada tempat khusus buang air. Beberapa riwayat mengatakan Rasul, para sahabat ketika buang hajat itu ke padang pasir, kan gitu. Berarti tidak ada tempat khusus. Nah sekarang ada tempat khusus. Yang di zaman Nabi belum ada tempat khusus. Berarti apa mungkin ada hukum baru? Ya. Maka yang tepat sekali lagi, ada perbuatan di mana ketika kita melakukan perbuatan itu kita tidak boleh mengucapkan asma Allah. Ya. Sedang jima misalnya, sedang buang air misalnya. Adapun tempat butuh dalil. Ya. Ada tempat di mana di tempat itu kita tidak boleh menyebut asma Allah. Ini sangat butuh dalil. Ketika kita berkomunikasi dengan non-muslim, bolehkah kita mengucapkan alhamdulillah insyaallah? Boleh. 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 Ya. Orang kadang-kadang jangan kita toleransi menghormati mereka, enggak lah. Ya. Orang kadang-kadang mereka sendiri yang bilang alhamdulillah insyaallah. Iya. Banyak itu pejabat, kita tahu semua, dia Nasoro misalnya atau Hindu misalnya, tapi dia sendiri mengucapkan alhamdulillah insyaallah. Masuk kita nggak boleh ya. Nah, termasuk mendoakan sembuh, dagangan laris, pokoknya kebaikan dunia boleh. Yang tidak boleh mendoakan kebaikan akhirat, karena tidak mungkin orang kafir akan mendapatkan kebaikan akhirat. Salah satu doa yang tidak boleh adalah doa yang tidak mungkin, yang mustahil, tidak boleh kita panjatkan. Merasa lebih beruntung karena telah mengenal sunnah ketika melihat teman yang lebih sukses urusan dunianya, tapi dia tidak mengenal sunnah. Apakah ini termasuk meremehkan orang lain atau sombong? Tidak ya, tidak. Kita bersyukur kan? Masuk kita nggak bersyukur sih? Kita ditakdirkan oleh Allah mengenal sunnah, ngaji sunnah, sementara teman kita ini ngajinya bid'ah. Tentu kita bersyukur, tidak senasib dengan dia. Iya, bersyukur insya Allah, dan itu tidak salah. Masa bersyukur salah? Bahwa kita merasa pasti selamat dibanding dia, ini yang tidak boleh. Kan sama-sama masih hidup, sama-sama masih hidup, dua-duanya mungkin akhirnya dia mengenal sunnah, akhirnya kita malah bid'ah, bahkan murtad. Ini kan tidak mustahil. Maka selagi hidup, selagi masih hidup, jangan merasa aman. Apa beda niat dan berdoa? Tentu berbeda ya. Niatkan apa yang ada di hati kita. Kita niat mau apa, niat mau apa. Berdoa kan memohon kepada Allah. Tentu tidak sama ini, jelas berbeda. Bagaimana mengobati penyakit ain akibat hasad, sedangkan kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita? Ya tentu tidak bisa. Kalau kalau kita tahu bahwa penyakit ini disebabkan karena ain, maka yang punya ain itu berwudu. Lalu sisa air wudunya itu diminumkan atau diguyurkan, insyaallah dengan izin Allah bisa sembuh. Bagaimana kita tahu kalau rezeki yang kita dapat bukan istidraj? Tidak mungkin tahu, ini rahasia kan? Oleh karena itu kita berdoa, kita memohon. Ketika rizki semakin lancar dan kita semakin malas ke masjid berjamaah, kita harus takut. Jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini istidraj. Biar tidak istidraj bagaimana? Ya segera
kembali ke masjid sholat berjamaah. Kalau dulu sering bangun malam, ya kembali bangun malam. Dulu sering sedekah, ya kembali sedekah. Ya, agar ini bukan istidraj. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.